Banyak yang sukses setelah berumah tangga, tapi tidak sedikit juga yang setelah berumah tangga kita tuh lihatnya, ya Allah, jadi takut gua nikah. Habis nikah malah melarat dia tuh, teman gua. Akhirnya kita jadi khawatir sebagai anak muda, sebagai generasi muda. Kadang-kadang melihat yang sudah menikah justru malah tidak pernah tersenyum lagi setelah menikah. Waktu belum menikah senyumnya lebar-lebar. Setelah menikah udah jarang senyum. Ada nggak Bu? Wih banyak, terima kasih. Wih, padahal aku cuma nyoba-nyoba loh, belum survei. Mengapa demikian? Bagaimanakah? Ini pertanyaannya nih. Bagaimanakah dengan ujian rumah tangga? Justru banyak karena faktor ekonomi, maka banyak problemnya. Justru karena faktor ekonomi lah yang terkadang menjadi sebuah sumbu, sebuah pemicu dalam permasalahan rumah tangga. Apakah mungkin dia ini belum dikasih rezeki sama Allah? Apakah mungkin rumah tangga ini nggak dikasih rezeki sama Allah? Atau ditunda rezekinya? Atau sudah diambil duluan pas dia masih bujang? Wah ini yang mengkhawatirkan. Atau mungkin belum dikasih sama Allah. Padahal kan Allah katanya kan iya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kan Allah sudah janji di dalam Al-Quran kalau dia miskin yughnihimullahu min fadli. Allah akan memperkaya dia dengan karunia dari Allah. Terus mana janji Allah? Wallahu wasi'un alim. Katanya Allah itu maha luas rezekinya, maha mengetahui siapa yang membutuhkan rezeki. Terus mana? Kok aku kere-kere aja? Gitu kan? Kok aku nggak pernah kaya? Justru kebahagiaanku terenggut setelah aku menikah. Emang ada ya Bu ya? Oh banyak lagi. Janganlah Bu, jangan takut-takutin saya Bu, saya mau menikah Bu. Berbicara tentang rezeki, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ternyata sudah membagi 4 macam rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Di awal juz 12 Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi", semua yang melata di bumi ini, baik yang bujang ataupun yang sudah menikah, baik yang jomblo ataupun sudah punya pasangan. Itu ada rezekinya, baik yang kerja maupun gak kerja. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Karena apa? Kullun fi kitabim mubin. Ketika masih dalam kandungan sudah dicatat rezekinya segini. Rezeki itu seperti maut. Kita mau lari dari maut, kita mau lari dari malakul maut, itu pasti kita ketemu juga dengan malakul maut. Rezeki juga seperti itu. Kita mau lari dari rezeki, rezeki juga akan menemui kita. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Work hard, play hard. Banyak bekerja, banyak bersenang-senang. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Kenapa saya enggak kaya-kaya ya? Kenapa Allah enggak kasih saya rezeki ya? Karena belum sepenuhnya tawakal. Karena belum sepenuhnya tawakal. Niat awalnya menikah karena ingin kaya. Ada nggak niat menikah karena ingin kaya? Ada ya? Ada karena matre misalnya kan? Karena matre misalnya. Karena, tapi itu manusiawi. Tapi apakah itu niat utama? Bukan. Niat utama adalah karena Allah. Ketika yansurkumullahu yansurkum. Ya Allah kenapa aku nggak pernah ditolong? Ya Allah kenapa rezekiku seret? Ya Allah setelah aku menikah kok aku nggak pernah ditolong. Jangan tanyakan kenapa Allah tidak mau menolong aku. Tapi katakan apa penyebabnya. Yansurkumullah yansurkum. Ketika engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Siapa yang duluan yang menolong? Manusia dulu, kita dulu. Yansurkum. Kita dulu yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah, baru Allah tolong kita. Yansurkumullah yansurkum. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia mendapatkan apa yang diusahakannya. Tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah la in syakartum la azidannakum. Semakin engkau bersyukur maka semakin engkau akan ditambahkan. Banyak katanya nih Bu ya, saya juga baru dengar karena saya nggak punya pengalaman Bu ya. Saya juga baru belajar Bu ya, saya dikoreksi kalau salah ya Bu ya. La in syakartum la azidannakum katanya. Tapi ini dalam Al-Quran, kata Allah siapa yang bersyukur akan ditambahkan. Bukannya begitu Pak ya? Makanya syukuri istri Pak, supaya istri ditambahkan. Hey.
Enggak begitu. Kalau bahagianya, bersyukur atas Ustaz. istri, dilanggengkan rumah Iya, Pak tangganya. Ustadz. Bukan ditambahkan istri. Ditambahkan Enak kelanggengannya aja. Pak Ustadz. Iya. Kalau perlu anaknya ditambah Oh ya ya Pak ya. subhanallah. Ah Bapak sih. Dan yang paling istimewa adalah tipe yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Saya mau perbaiki dulu pemikiran kita semua. Tadi diancam-ancam ini. Ada orang yang hancur rumah tangganya. Mau tahu kenapa ada orang setelah menikah itu kelihatan miskin? Mau tahu? Kelihatan ya. Kelihatan miskin kalau hancur rumah tangganya dan sebagainya. Mau tahu? Karena diawali dengan niat yang salah. Nih, Ustaz Sam tadi membuka pemikiran kita bagus. Tepuk tangan dulu Bu. Nah, membuka pemikiran kita bahwa ada orang berumah tangga tapi rumah tangganya hancur, kelihatan jadi miskin. Padahal waktu masih muda banyak uangnya. Apakah kata Fadli tadi bisik saya, jangan-jangan istrinya sial. Ada yang ngomong gitu Pak Ustadz, istrinya bawa sial jadi miskin suaminya gitu. Enggak ada yang. Justru bahaya kalau omong begitu berarti Anda sudah melaknat orang, mengutuk orang. Tidak boleh. Dalam Islam kita tidak boleh mengutuk. Sebenarnya kenapa ada rumah tangga seperti itu? Karena diawali dengan niat yang salah. Saya mau menikahi dia supaya aku kaya. Karena aku menikahi wanita kaya. Justru jatuhnya engkau jadi hina. Itu bahaya. Tapi menikahlah karena Allah. Tuh. Itu aja niatnya. Jadi sebenarnya gak usah ada rasa kekhawatiran. Kalau kita berbicara tentang pernikahan ini bagaimana dengan niat di awalnya. Niat dari awal. Niat menikahnya ini untuk mencapai kebahagiaan atau mencari harta. Kan Iya. gitu. Nanti akan dihinakan dengan harta itu tadi. Seperti kata Pak Ustadz, nauzubillah summa nauzubillah. Nih saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Ibu-ibu, mau nanya gak Bu sama Ustadz Maulana dan Ustadz Sam? Kalau mau nanya silakan angkat tangannya Bu, ayo. Sebentar, yang mana ya? Waduh. Oh, yang ini dulu yang sebelah kiri. Silakan di belakangnya Inka, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Eis Dase dari Majelis Taklim Al-Fitroh, Kelurahan Cijerah, Bandung. Mau tanya Pak Ustadz, Ya Ibu. saya punya adik perempuan Ya. yang bungsu. Dia sudah cukup matang usianya untuk menikah. Pernah dia mengenalkan calon laki-lakinya kepada orang tua. Tapi ada perasaan pede, dia takut ditolak sama ayah saya. Oh. Karena laki-laki itu belum punya penghasilan yang banyak, tapi sudah punya bekerja, udah bekerja. Udah ada kerjaan. Tapi dia tetap tidak mau menikah, alasannya itu. Saya mau tanya, apakah solusinya Pak Ustadz? Masya Allah, itu aja Ibu pertanyaannya Ibu. Belum nikah-nikah sampai Belum sekarang. nikah-nikah sampai sekarang ya, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini kalau katanya Inka, aduh aku banget katanya sih ya gitu ya. Inka pengen tahu jawabannya kayak apa enggak? Mau tahu nggak kira-kira Banget. jawabannya seperti Iya, apa? mau tahu. Jadi saya ulang lagi di pertanyaan Ibu tadi adalah ada anaknya, ada adiknya mau menikah. Calon suaminya sudah bekerja tapi belum mapan. Jadi sampai dia itu nggak pede ngomong sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukan supaya adiknya ini bisa menikah? Mau tahu jawabannya Bu? Mau tahu jawabannya seperti apa? Yang di rumah juga mau tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan orang yang sudah mampu tapi menunda pernikahan? Dikhawatirkan dia mati, digolongkan orang yang dilaknat oleh Allah.